Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irwan Safa dengan NIM 2009-10678 dari kelas Informatika B 2020. Di sini saya akan menjelaskan, saya akan memenuhi tugas metode numerik dan pengaku Pak Herman Santoso. Langsung saja soalnya, yaitu selesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini dengan soal 8x ditambah 6y sama dengan 62, 2x tambah 2y sama dengan 22. Menggunakan 3 metode, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan aturan Kramer. Langsung saja kita masuk ke codingannya, yaitu di sini sudah ada di sini nilainya bersifat statis, yaitu datanya sudah tersedia, di mana di array yang pertama yaitu nilainya 8, 6, dan 62. Kemudian di array yang kedua yaitu 2, 2, dan 22. Di sini rumusnya adalah PS array kedua, PS2 array kedua yaitu 22, kemudian PS2 array ke-0 yaitu 2, X2 sama dengan minus PS2 array ke-1 sama dengan PS2 array ke-0, koefisien PS yang kedua dikali X2 ditambah PS2 min 1, PS2 array ke-1 yaitu PS1 array ke-1 yaitu 8, kemudian ke konstanta A kemudian minus 8 dengan Y, dan X1 sama dengan PS1 dan kedua array kedua, Y sama dengan konstanta A dibagi koefisien Y, konstanta B sama dengan minus P. PS2 array ke-1 dikali Y sama dengan PS2 array kedua, X sama dengan konstanta B dibagi PS2 array ke-0, yaitu hasilnya nilai X, hasilnya adalah nilai X dan Y adalah minus 2 dan 13. Selanjutnya, dengan metode eliminasi, datanya bersifat statis, itu datanya sudah tersedia dengan rumus PS1 array ke-0 dikurang 4 dikali PS2 array ke-0, kemudian X2 PS1 array ke-1 dikurang 4 dikali PS2 min 1, X2 PS1 array kedua yaitu 62 dikali 4, kemudian PS2 array ke-1, PS1 array kedua yaitu 62 dikurang 4 yaitu PS2 dikurang 2 yaitu 22. Di sini Y sama dengan X3 dibagi X2, X sama dengan Y dikali PS2 min 1. Nilai X dan Y adalah sisa bagi dari XY, yaitu hasilnya adalah minus 2 dan 13. Selanjutnya masuk ke soal yang 1C, yaitu datanya bersifat statis. Di sini datanya sudah tersedia yaitu 8, 6, dan 62, 2, 2, dan 22. Di sini rumusnya PS1 array kedua yaitu PS1 array kedua itu 62 dikalikan PS2 array ke-1 yaitu 2 minus dikurang PS2 array kedua yaitu 22 X dikali PS1 array ke-1 yaitu 6 dibagi PS1 array ke-0 yaitu 8 dikali PS2 array ke-1 yaitu 6 dikurang PS2 array ke-0 yaitu dan dikalikan PS1 array ke-1 yaitu 6. Di sini print nilai X dan Y adalah sisa bagi dari D dan sisa bagi XY, yaitu hasilnya adalah minus 2 dan 13. Selanjutnya kita masuk ke interpolasi linear. Di sini telah diketahui titik X2 sama dengan 4,2 yang berada di antara titik X2, yaitu interpolasi X1 dan X2. Di sini ada rumusnya yaitu 2,10, kemudian 6,10,
Selanjutnya hasil interpolasi X1 dikali X1 dan X2, yaitu nilai N dari X2 sisa bagi dari 2F adalah 2F dikali sisa bagi dari X2, dan hasil sini X sama dengan X1 array ke 0 dan ke 0, X2 X1 array ke 1 dan 0, kemudian Y sama dengan X1 array ke 0 dan 1, dan hasil sama dengan X1 array ke 1 dan ke 1. Di sini nilai N dari X2 adalah 4.20 adalah 3. Berikutnya adalah grafik interpolasi. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, yaitu selesaikan SPL berikut dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Di sini sudah diketahui datanya adalah sebagai berikut. Di sini A sama dengan NP array sudah ada datanya yang sudah tertera di soal. Kemudian di sini rumusnya adalah N sama dengan len A panjangnya dari A, kemudian X sama dengan NP zeros N. Di sini kita menggunakan for R range, pivotnya adalah A, array ke R, kemudian A array sama dengan A array dibagi dengan pivotnya. Selanjutnya for P in range N, if P sama dengan R, continue, faktornya di sini A, array ke P dan R, pivot, dan R-nya sama dengan A, array ke P dan Q, sama dengan AP dan Q dikurang faktor dikali 2 array R dan Q. Di sini kita peringkan hasilnya, maka hasilnya adalah berikut adalah hasil sistematis menggunakan metode Gauss-Jordan. Di sini maka hasilnya adalah minus 9, 1, 10, 5. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4A, yaitu tentukan nilai akar X pada iterasi ke-7 dengan menggunakan metode biseksi. Di sini ada fungsi fx return 2 dikali X dikali 3 ditambah 2 dikali X dikali 2 dikurang X tambah 2. Kemudian ada fungsi biseksi A, B, dan N. Di sini adalah rumusnya, yaitu X sama dengan A ditambah B dibagi 2. Kemudian N sama dengan sisa bagi dari A sama dengan sisa bagi. Kemudian jika FB dikali Fx lebih kecil dari 0, maka A sama dengan X. Jika FB dikali Fx hasilnya lebih besar dari 0, maka B sama dengan X. Jika FB dikali Fx hasilnya sama dengan 0, maka sistem akan secara otomatis berhenti. Kemudian error iterasi berhenti. Di sini diketahui data A yaitu 1, kemudian B sama dengan 6, N-nya 7. Jika A dikali FB lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0, metode biseksi gagal karena hasil FA dikali FB lebih besar dengan 0. Hasil sama dengan biseksi A, BN, akar X adalah hasil sisa bagi dengan nilai Fx, sisa bagi hasil, dan F hasil. Berikut ini adalah hasil outputan suatu fungsi Fx. Metode biseksi gagal karena hasil FA dikali FB lebih besar atau sama dengan dari 0. Kemudian kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu ada tentukan nilai akar pada iterasi ke-7 dengan menggunakan metode regulasi Falsi. Di sini fungsi Fx yaitu 2 dikali X sama saja dengan yang sebelumnya. Di sini diketahui X sama dengan B dikurang FB dibagi FB dikurang FA dikali B dikurang A.
yaitu di sini jika FA dikali Fx lebih kecil dari 0, maka B sama dengan 0 sama dengan X. Jika FA dikali Fx lebih besar dari 0, maka A sama dengan X. Jika FA dikali Fx sama dengan 0, maka berhenti, kemudian error iterasi berhenti, hasil sama dengan regulasi palsi 1, 6, dan 7. Akar X adalah sisa bagi dari 3F dengan nilai Fx sama dengan sisa bagi X hasil dikurang F hasil, yaitu berikutnya adalah output dari sistem sistematisnya, yaitu N akar X adalah hasilnya adalah akar X adalah 0,712 dengan nilai Fx 3,025. Ini adalah hasil iterasi ke-7 dari metode regulasi falsi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.